Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhadiansyah dari kelas 107. Di sini saya akan menjelaskan perangkat hardware yaitu motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama dalam komputer yang menghubungkan semua komponen seperti CPU, RAM, GPU, penyimpanan, dan perangkat lainnya agar dapat berfungsi bersama. Motherboard sering disebut sebagai mainboard atau MOBO dan berfungsi sebagai pusat komunikasi dalam sistem komputer. Motherboard memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menghubungkan semua komponen komputer seperti prosesor, RAM, kartu grafis, dan penyimpanan. Yang kedua, menyediakan daya ke berbagai komponen melalui konektor daya. Yang ketiga, mengatur komunikasi data antara CPU, RAM, dan perangkat penyimpanan. Yang keempat, menentukan kompatibilitas komponen, misalnya jenis RAM atau prosesor yang bisa digunakan. Yang kelima, menampung berbagai port eksternal seperti USB, HDMI, Ethernet, dan audio. Motherboard memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama, soket CPU. Tempat prosesor dipasang berbeda untuk setiap jenis CPU, Intel, AMD, dan memiliki soket yang berbeda. Yang kedua, slot RAM. Tempat pemasangan RAM DDR3, DDR4, DDR5. Yang ketiga, chipset. Mengatur komunikasi antara CPU, RAM, dan komponen lainnya. Yang keempat, slot PCL untuk memasang kartu grafis, GPU, sound card, dan kartu jaringan. 5. Port SATA dan M2 untuk menghubungkan HDD, SSD atau NVMe SSD. 6. BIOS UEFI chip mengatur booting dan konfigurasi dasar sistem. Yang ketujuh, port input-output seperti USB, HDMI, LAN, dan audio untuk konektivitas eksternal. 8. Konektor power 24 pin dan 8 pin CPU power menyediakan daya ke motherboard dan CPU. Jenis-jenis motherboard. Yang pertama, ATX memiliki ukuran 30,5 x 24,4 cm. Biasanya digunakan untuk PC gaming. Yang kedua, Micro ATX memiliki ukuran 24,4 x 24,4 cm. Biasanya digunakan untuk PC budget dan mid-range. Yang ketiga, ada Mini ITX memiliki ukuran 17 x 17 cm. Biasanya digunakan untuk PC kecil dan HTPC Home Theater PC. Cara kerja motherboard. Yang pertama, saat komputer dinyalakan, BIOS atau UEFI memeriksa semua perangkat keras yang terhubung. Yang kedua, CPU berkomunikasi dengan RAM untuk memuat sistem operasi. Ketiga, data dari perangkat penyimpanan diteruskan melalui chipset menuju prosesor. Yang keempat, GPU memproses tampilan dan mengirimkan output ke monitor. Yang kelima, semua perangkat bekerja secara bersamaan melalui motherboard sebagai pusat komunikasi. Tips memilih motherboard. Yang pertama, pastikan kompatibel dengan prosesor, Intel atau AMD, dan jenis soketnya. Yang kedua, cek jumlah slot RAM dan dukungan frekuensi RAM. Yang ketiga, pilih chipset yang sesuai, B-series untuk budget, X-series untuk performa tinggi. Yang keempat, perhatikan jumlah slot PCL untuk ekspansi, kartu grafis, atau komponen lainnya. Yang kelima, periksa port dan konektivitas seperti USB, Wi-Fi, Bluetooth, dan SATA atau M.2. Kesimpulannya, motherboard adalah komponen utama dalam komputer yang menentukan kemampuan upgrade dan performa sistem. Memiliki motherboard yang tepat sangat penting untuk memastikan kompatibilitas dan efisiensi kerja komputer. Sekian penjelasan motherboard dari saya.